Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Karena Cinta Kasih Allah yang Besar. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ketika saya selesai mengajar katekumenat atau mengajar para calon baptis, saya sungguh sangat terkesan karena ada seorang bapak yang usianya sudah lanjut akhirnya saya tahu bahwa usianya itu sudah 75 tahun dia sudah berusia 75 tahun dan memutuskan untuk mengimani Kristus memutuskan untuk minta dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Dan saya bertanya kepada bapak ini apa yang membuat bapak ini kok bisa tertarik menjadi pengikut Kristus Nah, dia mengatakan bahwa di dalam gereja Katolik dia melihat bahwa kasih Allah itu sungguh sangat besar Dia melihat bahwa kasih Allah itu sungguh sangat luar biasa, sangat besar dan tidak ada batasnya. Lalu saya masih merasa bingung dengan kata-kata Bapak ini. Saya lalu bertanya, itu konkretnya apa itu Pak? Kok dalam iman Katolik itu dia bisa melihat kasih Allah yang sungguh sangat besar. Maka dia mengatakan bahwa dia sangat kagum karena di dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen tobat. Dia mengatakan bahwa dulu saya itu selalu gelisah saya setiap hari berbuat dosa. Lalu saya berdoa kepada Tuhan supaya dosa saya diampuni. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan tidak pernah dengan tegas mengatakan kepada saya bahwa dosa saya pasti diampuni. Jadi maka saya pun terus merasa gelisah Hati saya selalu bertanya-tanya, ini dosa saya yang berat ini apakah pasti diampuni oleh Tuhan Jangan-jangan tidak diampuni Tetapi luar biasa ketika saya mempelajari iman Katolik, di dalam iman Katolik ini ada sebuah jaminan bahwa dosa manusia itu seberat apapun, sebesar apapun, pasti bisa diampuni. Dan pengampunan yang pasti itu diberikan dalam sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Dan itu memang sakramen tobat ini memang sungguh-sungguh ada di dalam kitab suci Nah, Bapak ini tahu bahwa sakramen tobat ini sumbernya tidak lain adalah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23 ketika Tuhan Yesus memberikan mandat kepada para rasulnya, kepada para muridnya bahwa mereka bisa mewakili Tuhan untuk mengampuni dosa yang kemudian dilanjutkan oleh para imam dilanjutkan oleh para romo yang juga diberi mandat oleh Tuhan untuk bisa mengampuni dosa-dosa manusia Yang mengampuni tentu saja bukan romo romo ini manusia biasa romo tidak bisa mengampuni dosa tetapi yang mengampuni dosa tidak lain adalah Tuhan Dan romo ini hanya in persona Christi hanya mewakili Kristus untuk mengampuni dosa manusia. Dan itu dijamin di dalam kitab suci Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23 Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan ketika seorang imam atau seorang romo itu ditabiskan
menjadi seorang imam ya dengan menerima sakramen imamat. Pada waktu itu setiap imam itu menerima karunia Roh Kudus ya melalui sakramen imamat, dan ia memang diberi kuasa oleh Tuhan ya untuk mewakili Tuhan mengampuni dosa manusia ya. Maka ada jaminan yang kuat ya, ada jaminan yang jelas bahwa ketika seseorang itu berdosa tetapi ketika ia mau bertobat dan meminta absolusi atau pengampunan dosa dalam sakramen tobat, itu gereja menjamin ya bahwa dosanya pasti diampuni ya. Dan ini sungguh-sungguh sangat dipahami oleh Bapak ini ya, maka kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang Katolik ya. Karena hanya di dalam gereja Katolik ada sakramen tobat ya, di tempat lain tidak ada ya. Hanya di dalam gereja Katolik ada kepastian bahwa dosa itu sungguh-sungguh bisa diampuni ya. Dan yang lebih mendasar lagi, berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ya, seperti yang kita baca dalam Injil ya, dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi dari sini kita tahu bahwa tujuan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi ini bukan untuk menghakimi manusia, melainkan untuk membawa pengampunan kepada manusia. Tuhan itu ya, Allah itu bukanlah Allah yang rindu untuk menghakimi dan menghukum manusia, bukan ya. Di dalam iman Kristiani kita mengenal Allah itu sebagai Bapa surgawi yang maha pengasih ya, Bapa surgawi yang maha cinta, yang selalu rindu untuk berdamai dengan manusia, yang selalu rindu untuk mengampuni manusia ya, dan bukan Allah yang rindu untuk menghakimi, rindu untuk menghukum manusia, bukan ya. Itu bukan Allahnya orang Kristiani itu ya. Allah yang suka menghukum, Allah yang suka menghakimi, itu bukan Allahnya orang Kristiani ya. Allahnya orang Kristiani adalah Allah yang selalu rindu untuk mencintai manusia, mengampuni manusia, merangkul manusia, dan berdamai dengan manusia. Itulah Allah kita ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak segan-segan, ya, tidak pernah segan untuk mengampuni kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang selalu ingin berdamai dengan kita. Maka mari kita hargai cinta kasih Allah ini. Mari kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah, ya. Mari kita buktikan kuasa kebangkitan Kristus sungguh bekerja di dalam diri kita dengan menjadi orang-orang yang murah hati dalam mengampuni, menjadi orang-orang yang tidak sulit untuk mengampuni dan memaafkan sesama yang telah bersalah kepada kita. Sebagaimana Allah yang selalu rindu untuk memaafkan, untuk mengampuni kesalahan kita, mari kita juga menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk mengampuni dan memaafkan sesama yang pernah bersalah kepada kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.